Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Robertus Ricardus Ngasu, calon guru penggerak angkatan 7, unit kerja SDN Presnuaria, Kabupaten Sika. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan modul 1.1.A.8 tentang koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi. Sebelum mempelajari modul konsep filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara pada program pendidikan guru penggerak, saya berpikir bahwa saya adalah guru yang hebat dan mampu menerapkan pembelajaran dengan baik. Namun setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa saya adalah guru yang masih jauh dari harapan dan memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang perlu saya utarakan di sini sebelum mempelajari modul 1.1, di antaranya sebagai berikut. 1. Pembelajaran berpusat pada guru. Hal ini berarti bahwa guru memiliki segalanya. Guru adalah satu-satunya yang dapat mentransfer ilmu pengetahuan kepada murid, sehingga murid harus memperhatikan dengan tertib. Yang kedua, fokus pada ketuntasan belajar KKM. Bahwa tujuan pembelajaran adalah mencapai ketuntasan belajar dan menyelesaikan materi yang telah ditetapkan dalam satuan pendidikan yang sudah disepakati. Yang ketiga, memberi hukuman. Dengan memberi hukuman kepada murid, saya menyadari bahwa peserta didik akan menyadari tentang kesalahannya dan dapat berubah. Setelah memahami konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, konsep pembelajaran saya berubah. Saya sungguh menyadari akan kekeliruan saya dalam memahami bahwa siswa hanyalah objek belajar, bukan. Konsep pembelajaran saya berubah. Saya sungguh menyadari akan kekeliruan saya dalam memahami bahwa siswa hanyalah objek belajar, bukan subjek belajar. Di mana guru harus menghamba pada murid dengan segala ketulusan hatinya. Dan dalam menerapkan pembelajaran, pendidik wajib memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Oleh karena itu, sistem pembelajaran saya berubah. 1. Pembelajaran berpusat pada murid atau sistem AMEM. Proses pembelajaran di dalam kelas, saya menempatkan peserta didik sebagai subjek belajar, bukan objek belajar. Dalam hal ini, anak sebagai pusat perhatian. Selama pembelajaran berlangsung, tidak terjadi paksaan atau perintah, namun pendidik harus memberi tuntunan, sehingga anak dapat mengembangkan potensi diri sesuai dengan minat dan bakat, agar anak mengalami kemerdekaan lahir dan batin. 2. Memberikan kemerdekaan belajar. Dalam proses pembelajaran di sekolah, saya memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih gaya belajar sesuai yang mereka inginkan. Pembelajaran disesuaikan dengan permainan budaya setempat, serta memperhatikan potensi, serta minat dan bakat anak. Pendidik diharapkan dapat menuntun, membimbing, mengasuh sesuai dengan kodrat anak agar mengalami kemerdekaan secara lahir dan batin. 3. Memberikan keteladanan sesuai trilogi Ki Hajar Dewantara. 1. Ingarsa sung tulada, artinya pendidik harus berada di depan untuk memberi teladan kepada peserta didik. 2. In madya mangun karsa, artinya pendidik berada di tengah untuk memberikan motivasi, semangat peserta didik dalam belajar.
3. Tutwuri Handayani, artinya pendidik berada di belakang untuk mendorong peserta didik dalam mengembangkan potensi, minat, dan bakat. Hal yang bisa saya terapkan untuk mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, menganalisis kemampuan kognitif anak sehingga dapat memilih model, metode, dan gaya belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik murid. Kedua, merancang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, penguatan budi pekerti serta mengintegrasikan nilai-nilai budaya setempat. 4. Medolan atau menggali ide kreatif dalam permainan. Demikian kesimpulan dan refleksi saya setelah mempelajari modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara. Salam dan bahagia, Guru Merdeka Belajar. Sekian dan terima kasih.